Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Minarni Minamote dari tingkat 2B dengan NIM PO 53032021994. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendelegasian. Baik, saya akan menjelaskan konsep pendelegasian. Yang pertama, pengertian pendelegasian. Pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Menurut Marquis dan Houston 1998 dalam Nur Salam 2002 bahwa pendelegasian adalah penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain. Pendelegasian juga merupakan suatu pemberian tugas kepada seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tujuan organisasi. Pendelegasian atau pelimpahan asuhan keperawatan kepada pasien oleh perawat tidak mudah dilakukan karena menyangkut pemberian suatu perintah kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas yang diemban. Para perawat meyakini bahwa mereka dapat memberikan pendelegasian dengan baik kepada staf dalam asuhan keperawatan, tetapi sering tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya kepada orang yang menerima pendelegasian. B. Alasan pendelegasian. Adapun beberapa alasan mengapa pendelegasian diperlukan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Pendelegasian memungkinkan manajer perawat atau bidan mencapai hasil yang lebih daripada semua kegiatan ditangani sendiri. 2. Agar organisasi berjalan lebih efisien. 3. Pendelegasian memungkinkan manajer perawat atau bidan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting. 4. Dengan pendelegasian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Yang ketiga, ketidakefektifan dalam pendelegasian. Delegasi dalam praktek keperawatan profesional sering mengalami masalah di mana proses delegasi tidak dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan 3 hal. 1. Pendelegasian yang terlalu sedikit atau underdelegasi. Staf diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas, dan sering tidak terlalu jelas, sehingga tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. 2. Pendelegasian yang berlebihan atau overdelegasi. Penggunaan waktu yang sia-sia yang disebabkan keterbatasan manajer untuk memonitoring dan menghabiskan waktu dalam tugas organisasi. Staf akan pendelegasian yang tidak tepat atau improper delegasi. Kesalahan yang ditemukan adalah pendelegasian menjadi tidak efektif jika diberikan kepada orang yang tidak tepat dan alasan delegasi hanya karena faktor senang atau tidak senang.
Pelimpahan ini tidak efektif karena kecenderungan pimpinan menilai pekerjaannya berdasarkan unsur subjektif. Yang keempat, kegiatan delegasi wewenang. Kegiatan yang didelegasikan: 1. Manajer perawat atau bidan menetapkan dan memberikan tugas dan tujuannya kepada orang yang diberi pelimpahan. 2. Manajer melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 3. Perawat yang menerima delegasi, baik eksplisit maupun implisit, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. 4. Manajer perawat menerima pertanggungjawabkan atas hasil yang telah dicapai. 5. Kegiatan yang tidak boleh didelegasikan. 6. Aktivitas yang memerlukan pengkajian dan keputusan selama pelaksanaan. 7. Pengkajian fisik, psikologis, sosial yang memerlukan keputusan, rujukan dan intervensi atau tindak lanjut. 8. Penyusunan dan evaluasi rencana keperawatan. Yang kelima, cara pendelegasian. 1. Seleksi dan susun tugas. Sediakan waktu yang cukup untuk menyusun daftar tugas-tugas yang harus dilimpahkan secara rasional dan dapat dilaksanakan oleh staf. Tahap berikutnya yang harus dikerjakan secara otomatis adalah menyiapkan laporan yang kontinu, menjawab setiap pertanyaan, menyiapkan jadwal berurutan, memesan alat-alat, presentasi pada komisi yang bertanggung jawab, dan melaksanakan asuhan keperawatan. 2. Seleksi orang yang tepat. Pilih orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan kemampuan dan persyaratan. Tepat tidaknya manajer memilih staf bergantung dari kemampuan manajer mengenal kinerja staf, kelebihan, kelemahan, dan perilakunya. 3. Berikan arahan dan motivasi kepada staf. Salah satu kesalahan dalam pendelegasian adalah ketiadaan arahan yang jelas. Lebih baik pendelegasian dilakukan secara tertulis dan ajarkan pula bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat, lakukan supervisi yang tepat. Manajer harus bisa menentukan apa yang perlu disupervisi, kapan dilakukan, dan bantuan apa yang dapat diberikan. Supervisi merupakan hal yang penting dan pelaksanaannya bergantung bagaimana staf melihatnya. Ada 2 macam supervisi, yaitu over control atau kontrol yang berlebihan dan dalam pendelegasian. Agar dapat berhasil, perawat manajer harus memperhatikan sebagai berikut. 1. Komunikasi yang jelas dan lengkap. 2. Ketersediaan sumber dan sarana. 3. Perlunya suatu monitoring atau kontrol. 4. Adanya pelaporan mengenai perkembangan yang dilimpahkan. 5. Disiplin dalam pemberian wewenang. 6. Bertanggung jawab dalam pembinaan staf. 7. Menghindari kesalahan penyampaian dalam pendelegasian. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep pendelegasian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang.